Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih Bincang hari ini kita masih membahas tren jual beli alutsista era Prabowo. Masih ditemani Pak Profesor Muradi MA PhD, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Unpad sekaligus pengamat militer. Nah, Pak Prof, ada juga beberapa waktu lalu kalau tidak salah, boleh dikoreksi oleh Pak Prof, ini ada beberapa juga kapal yang kemudian dijual oleh Pak Menhan. Ya, kita ada hampir 12 ya kapal terbang ya, pesawat terbang dari PT DI 235. Saya kira itu ke beberapa negara, ke Uni Eropa, ke Uni Emirat Arab, kemudian juga ke Nepal, juga bahkan ke Thailand, ke Afrika ada beberapa 2 atau 3 tuh, ke Madagaskar kalau tidak salah, dan beberapa negara-negara lain. Yang kedua itu kapal perang juga kemudian diproduksi oleh PT PAL itu juga dijual ke beberapa negara, termasuk ke Filipina kalau tidak 3. Itu sempat jadi masalah, sempat kemarin kasus ada fee marketing lah ya, yang menjadi masalah di internal PT PAL dan sampai akhirnya kemudian ada penangkapan dan sebagainya. Tapi poinnya adalah ini jalan, termasuk misalnya PT Pindad itu kan juga mengekspor banyak rantis ya, rantis termasuk rantis maung dan sebagainya, termasuk misalnya senjata SS1 sampai SS7 kita punya menjadi sangat kompetitif sebenarnya dibanding dengan AK-47 ataupun misalnya M16 dan sebagainya yang buatan dari Amerika Serikat. Tapi ini perlu langkah yang saya kira perlu dikawal betul, karena satu problem yang saya kira juga kenapa produksi alutsista kita tidak terlalu cepat karena dukungan anggaran. Ya. Karena anggaran dari pembuatan misalnya katakan pesanan dari luar itu kan dia harus kita kerjakan dulu baru kemudian kita mendapatkan pembayaran dan sebagainya. Nah, ini agak besar memang, itu mungkin juga pemerintah supaya kemudian PT DI, PT PAL, PT Pindad, kemudian lain dan sebagainya bisa kemudian kompetitif untuk menjual produk-produknya, termasuk misalnya menyerap TOT dari pembelian kita misalnya dengan beberapa negara yang berkaitan dengan alutsista, termasuk misalnya kemarin kita perjanjian dengan pembelian pesawat Rafale, kemudian dengan Italia dan sebagainya terkait kapal perang dan sebagainya. Jadi memang ini perlu langkah yang agak serius untuk kemudian mendorong pendanaan untuk pembuatan pesanan dari negara-negara yang memesan ke kita seperti itu. Oke, baik. Nah, selain mungkin tadi disebutkan juga SDM kita sebetulnya sudah cukup unggul kalau dibandingkan dengan negara-negara lain begitu. Namun juga harus butuh dukungan tadi alutsista kemudian untuk mengamankan perbatasan-perbatasan yang di Indonesia. Apakah saat ini ketika belum dibelanjakan alutsista yang kemudian lebih modern dari saat ini, sudah cukup ideal atau seperti apa kondisinya Pak Prof? Ya, kalau ideal kan ya nggak ideal, karena begini, harus ada rumusan yang saya kira publik juga harus paham ya. Kalau di TNI Angkatan Darat itu kan 80% lebih skill personil, ya, 20% alat. Jadi kayak pakai senjata segala macam itu pendukung. Kalau di Angkatan Udara, Angkatan Laut dibalik. Yang justru mereka harus kemudian yang upgrade adalah alutsistanya. Gimana kapal perangnya, gimana pesawat tempurnya. Kalau pesawat tempur kita yang sekarang kita punya dengan Malaysia saja kita agak tertinggal, misalnya kalau misalnya harus dogfighter itu pertempuran antar pesawat tempur gitu, itu kita akan tertinggal. Walaupun itu kembali lagi ke skill tadi. Tapi Angkatan Udara harus ditopang oleh teknologi yang jauh lebih maju dibandingkan sekarang, karena mereka ketergantungan itu. Kayak misalkan pesawat tempur ya skillnya bagus, pesawat tempurnya juga nggak bagus kan, bahkan tertinggal jauh misalnya secara teknologi, itu kan jadi masalah juga. Makanya kemudian mereka minimal harus, kalaupun tidak sama, mendekati usianya lebih muda, mendekati teknologinya dan sebagainya. Karena dari situ nanti ditopang oleh misalnya skill dari pilot tempur kan, atau misalnya skill dari misalnya kapten KRI dan sebagainya yang menakutkan dan sebagainya, komandannya yang memang pada akhirnya bisa membuat strategi pertempuran dan sebagainya. Jadi kalau saya kira ya mau tidak mau, suka tidak suka,
ketiga matra ini harus dipenuhi. Bahwa kemudian TNI AD cukup misalnya dengan kemampuan sih tidak, dia harus ditopang misalnya senjata yang mumpuni, tank yang mumpuni, rantis yang baik kan gitu, supaya bisa mereka kemudian makin kompetitif. Sebaliknya juga di angkatan udara, angkatan laut, kebutuhan dasar mereka kan ya pesawat tempur, pesawat laut, kemudian pesawat pembawa personel dan sebagainya harus bisa ditopang itu dulu. Di samping kemudian mereka mendispos senjata lebih baik, termasuk misalnya teman-teman angkatan laut juga. Nah kalau misalnya katakanlah kok belinya tidak kompatibel misalnya dengan Laut Cina Selatan, di mana yang nggak kompatibel? Pertanyaan itu yang saya kira perlu dilihat. Karena perdebatan pembelian itu bukan pada kebutuhan pemenuhan maksimal. Kita ini minimum essential force, jadi memang kita memenuhi kebutuhan minimum dulu. Karena keterbatasan anggaran dan sebagainya. Ketika Pak Prabowo punya komitmen untuk membeli senjata dan men-spend uang ribuan triliun tadi, saya kira harus dilihat sebagai satu niat baik. Nah, tinggal kita melihat apakah ada upaya tanda kutip ya menguntungkan salah satu pihak kalau kemudian Pak Prabowo melakukan itu. Saya kira kondisi hari ini terbuka, orang bisa mengontrol, mengendalikan, bisa mengawasi bagaimana proses yang terjadi. Oke. Selain tadi disebutkan oleh Pak Prof juga ini dibagi beberapa termin, kemudian pertanyaan publik selanjutnya, dengan anggaran yang 1.000 lebih triliun itu APBN kita apakah cukup untuk menopang tersebut atau mungkin berasal dari mana? Kan tadi termin, ada termin ya. Saya kira ada tiga sumber sebenarnya. Kalau memang gini, saya punya keyakinan dan sampai hari ini terbukti, kalau hanya mengandalkan anggaran pertahanan kita saja, maka kita akan jauh tertinggal, mungkin bisa 30 tahun dengan Singapura. Kita bicara paling mudah ya, dengan Singapura, karena bakal Singapura tuh kita masih punya F-16 ya. Tahun 20 tahun lalu Singapura sudah punya F-35. F-35 itu pengembangan dari F-16 dan F-15. Bayangkan itu, mereka sudah punya itu. Artinya maksud saya kalau kita kemudian menganggarkan normatif saja dari anggaran pertahanan, maka kita baru bisa beli sejenis F-35 lah ya, itu mungkin baru 25 tahun yang akan datang. Karena anggaran kita sekarang 1 triliun kalau tidak salah ya, itu jauh dibanding kemudian untuk bisa pembelian secara penuh, minimal kalau di 1,5 skuadron lah kalau di pesawat tempuran, atau misalnya minimal dua kapal perangan gitu. Tapi kan saya bilang dari awal, pendanaan itu juga harus bisa, komitmennya adalah bukan komitmen hanya di anggaran pertahanan, ada komitmen yang lain. Nah ini saya kira yang pertama ya tadi yang soal anggaran murni anggaran pertahanan. Yang kedua adalah anggaran yang kemudian memang dicarikan oleh pemerintah. Zaman dulu Pak Orde Baru, Orde Baru ya. Zaman Orde Baru itu karena dananya terbatas di anggaran pertahanan, anggaran keamanan, maka diambil dari anggaran reboisasi. Zaman Pak Prabowo, Pak Soeharto dulu ya. Makanya kita punya pesawat N212 atau N235 atau N215 yang kemudian pertama kali terbangkan di tahun 94. Pak Habibie waktu itu. Artinya maksud saya ini yang kemudian kenapa kemudian kita bisa kompetitif di situ. Nah, anggaran yang ketiga adalah anggaran dari pihak yang disebut sebagai pinjaman tadi ya, kredit dan sebagainya. Tapi ini pinjaman ini akan jangka panjang. Nah, jangka panjang itu biasanya kemudian kita punya garansi. Nah, 3 hal ini yang saya kira memungkinkan kita punya anggaran untuk pembelian itu. Nah, kalau yang pertama lebih banyak mungkin maintenance saja. Sementara 31 triliun itu kecil sekali ya. Tapi kemudian kita bisa beli pesawat dengan angka di 1.000 triliun tadi, saya kira ini bisa skema yang kedua dan ketiga bisa dilakukan seperti itu. Oke, baik. Nah, Pak Prof sendiri melihat selain mungkin adanya satu keberanian untuk membelanjakan alutsista yang begitu fantastis ya, kalau mungkin kita nilai publik juga menilainya meskipun memang tidak melihat termin-termin tadi dan juga ketertinggalan alutsista kita sebetulnya. Nah, Pak Prof sendiri apakah melihat juga tidak hanya konsen pada alutsista dalam pertahanan darat, laut, dan juga mungkin udara. Ini ancaman lain, seperti mungkin ancaman cyber atau mungkin ancaman lainnya seperti apa? Ya, cyber itu kan ada 2 ya, ancaman cyber itu.
ajan cyber pertahanan cyber ya, ada dengan keamanan cyber. Cyber itu kan dia pelakunya kan bukan state saja tapi non state. Non state itu bisa dari individu, kelompok dan sebagainya. Nah ini kan juga berjalan tapi tidak di bawah tanda kutip di bawah kendali teman-teman Kemhan. Ada namanya BSSN. Ya. Nah BSSN ini kemudian menjadi regulator tadi. Kemhan punya namanya cyber pertahanan. Dia punya semacam kayak DES ataupun misalnya sekarang sih udah naik levelnya level badan ya di internal Kemhan kalau tidak salah. Dulu ada badan pengumpul informasi dan komunikasi waktu itu. Sekarang dan jauh lebih strategis. Nah ini yang juga dikembangkan betul. Ya tapi aluran utamanya tetap di BSSN. Jadi Kemhan hanya sebagai bagian dari salah satu unit cyber, termasuk misalnya di unit cyber di di Polri, unit cyber di Kemdagri, unit cyber di Kominfo dan sebagainya. Jadi saya kira ini rangkaian. Siapa yang ngatur, yang regulator ya namanya Badan Cyber Sandi Negara ini, Badan Cyber Negara yang namanya BSSN tadi. Jadi memang dua hal yang itu tidak menjadi utamanya domainnya teman-teman Kemhan. Walaupun alat-alat yang digunakan oleh Kemhan itu juga menjadi domainnya teman-teman Kemhan begitu. Jadi dua lembaga berbeda nih. Karena ancamannya bukan ancaman purely ancaman yang bersifat militer, tapi ancaman non bersifat militer ini memang pelakunya bukan cuma negara. Oke, baik Pak Prof, kita masih ada satu segmen terakhir. Nanti kita akan coba lihat beberapa pertanyaan yang sudah mampir di kanal YouTube Sultan TV. Pak Prof, nanti kita akan coba bacakan dan juga coba sedikit dijawab oleh Pak Prof. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari Ini.